Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan materi tentang rheologi dan viskositas. Jadi di sini teman-teman akan bisa memahami tentang pengertian dari rheologi dan viskositas, apa itu fungsi dari rheologi dan viskositas, dan hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan rheologi dan viskositas. Langsung saja kita mulai dari pengertian rheologi. Rheologi adalah ilmu yang mempelajari zat cair atau deformasi zat padat. Jadi maksud dari deformasi itu ialah perubahan bentuk suatu zat yang tadinya zatnya padat menjadi cair. Itu bisa diartikan sebagai rheologi, atau itu yang dimaksud dari pengertian rheologi. Selanjutnya adalah viskositas. Viskositas merupakan suatu pernyataan resistensi dari suatu cairan untuk mengalir atau mengalami perubahan bentuk dalam sebuah tekanan shear. Di sini itu ada kata-kata resistensi yang artinya sikap dari suatu aliran, dan bisa kita artikan pada tekanan shear ialah gaya persatuan luas yang menerapkan suatu perubahan bentuk. Jadi intinya di viskositas ialah perubahan bentuk suatu aliran. Lanjut untuk ke hal-hal yang mempengaruhi viskositas ialah suhu, tekanan viskositas, penambahan bahan lain, berat molekul, dan konsentrasi larutan. Pertama yang kita bahas ialah suhu. Suhu itu berperan penting terhadap pengaruh viskositas dikarenakan jika suhu larut sebuah larutan naik, maka viskositas sebuah larutan pun akan turun, yang artinya kekentalan suatu cairan akan lebih mengalir. Yang kedua ialah tekanan viskositas. Jadi tekanan viskositas ini mengikuti seberapa banyak atau seberapa berat tekanan sebuah larutan atau cairan itu berdasarkan naiknya tekanan. Hal ini tidak berpengaruh dengan viskositas gas. Yang ketiga ialah penambahan bahan lain. Viskositas atau kelarutan viskositas dapat sebuah larutan akan menambah massa viskositas jika adanya penambahan bahan larut lain maksudnya, seperti gula pasir, bahan pelarut suspensi, minyak, dan gliserin. Yang keempat ialah berat molekul. Contohnya ketika larutan alkohol bertemu dengan minyak, itu akan mengakibatkan kenaikan viskositas karena adanya solut yang memberikan bahan yang berat pada cairan. Yang kelima ya konsentrasi larutan. Hal ini ialah semakin banyak larutan yang dimasukkan ke sebuah cairan atau semakin banyak larutan yang menyatu, itu akan mempengaruhi kenaikan viskositas dikarenakan gesekan suatu partikel itu semakin tinggi. Lanjut ini untuk ke macam-macam viskometer. Di paling ujung kiri sebelah atas itu ada yang namanya viskometer Oxford capillary. Untuk cairan Newtonia atau cairan yang kekentalannya tidak berubah dengan laju alirnya. Viskometer ini yang paling banyak digunakan di berbagai macam kalangan ya, terutama untuk hal-hal praktek biasanya menggunakan viskometer Oxford capillary ini. Ada yang namanya viskometer Brockfield, viskometer Crown and Plate, viskometer rotasi, dan viskometer Hopler. Semuanya sama, ini untuk mengukur kekentalan suatu zat. Dan ada pembagian aliran cairan. Yang pertama ialah aliran Newtonia. Kita ambil contoh fluida, karena fluida ialah zat yang mudah mengalir ketika terjadi suatu tekanan.
Makanya kita paling gampang itu ngambil contohnya itu fluida. Lanjut ke fluida yang tegangan gesernya berbanding lurus secara linear dengan gradien kecepatan pada arah tegak lurus dengan bidang geser. Intinya pada aliran Newtonia ini sifat viskositasnya itu sangat beraturan. Sedangkan pada aliran non-Newtonia, fluida yang tidak tahan terhadap tegangan geser atau shear stress, gradien kecepatan, shear rate, dan temperatur. Jadi untuk hukum aliran non-Newtonia ini itu sifat viskositasnya tidak beraturan. Lanjut untuk ke pengertian sharing of rate atau sharing stress. Itu adalah gaya yang diperlukan persatuan luas perbandingan lurus dengan kecepatan aliran yang dihasilkan atau rate of shear G. Jadi yang dimaksud sharing of rate itu adalah laju geser suatu viskositas, dan sharing stress itu adalah tekanan geser. Bisa kita lihat rate of shear itu selalu terletak di bagian kiri dan sharing stress itu selalu di bawah. Jadi setiap ada tabel mengenai viskositas itu rate of shear itu ada selalu di sebelah kiri, sharing stressnya itu di sebelah bawah, di bawah gitu ya. Nah, ini untuk rumus-rumusnya. F sama dengan F-1 per A untuk sharing stress. Untuk rate of shear itu G sama dengan dV per dr nih ya. Ini untuk perbedaan antar dua bidang yang dipisahkan oleh jarak yang sangat kecil. Lanjut ke aliran Newtonia. Ini sama yang sudah tadi dibilang. Aliran Newtonia itu mengikuti hukum alir Newton. Jadi dia mengalir sesuai dengan hukum yang ada gitu ya. Dan yang kedua, makin besar viskositas suatu cairan, maka besar gaya persautan luas yang diperlukan untuk menghasilkan suatu rate of shear tertentu. Yang ini rumus-rumusnya ya F per A sama dengan N dV per dr sama dengan N atau N sama dengan F per G, yang dimana N ialah koefisien viskositas. Bisa dibilang ini contohnya ya. Jadi di tabel ini yang berada di sumbu Y itu ialah laju geser, sedangkan yang berada di sumbu X ialah tekanan geser. Yang sudah saya bilang, shear stress itu selalu di bawah dan rate of shear itu di samping. Ini ialah tabel untuk menentukan fluiditas dan viskositas cairan ya. Langsung ke rumus fluiditasnya. Rumus fluiditas ialah Y2 min Y1 dikurang Y1 per X2 dikurang 1. Sama dimasukin aja ininya, 1000 dikurang 200 per 250 dikurang 50 dibagi ya, ini dibagi ya, dihasilkan 4 cm din. Lanjut untuk mengetahui viskositasnya, rumusnya N per fluiditasnya sudah diketahui 4 ya, sama dengan 1/4 sama dengan 0,25 poise atau sama dengan 25 cp centipoise. Lanjut untuk ke aliran non-Newtonia, sama, yaitu aturannya tidak mengikuti aturan viskositas, jadi ngatur sendiri alias ngatur sendiri. Di samping ini ada gambar macam-macam sifat non-Newtonia ya. Ada yang sifatnya tidak dipengaruhi oleh waktu, ada yang dipengaruhi oleh waktu. Ini masing-masing terbagi lagi menjadi 3 bagian ya, tiga bagian. Yang pertama ialah aliran plastis.
Aliran plastis ini ialah aliran yang memotong sumbu sharing stress pada titik tertentu yang dikenal dengan harga yield. Rumusnya adalah U sama dengan dalam kurung F min F kecil tutup kurung per G dibagi G. Bisa kita lihat ya kurvanya ya, dia memotong sumbu sharing stress. Jadi untuk aliran plastis adalah cairan dengan ukuran partikel yang besar sehingga bila mengendap tidak berbentuk endapan yang rapat, dan bila dikocok akan segera terdispersi dalam pembawaannya. Jadi aliran plastis ialah kurva yang tidak melalui titik 0,0 tetapi memotong sumbu sharing stress pada titik tertentu yang dikenal dengan harga yield. Bisa kita lihat tabel di samping, dia tidak melalui sumbu atau tidak melalui titik 0,0, melainkan langsung memotong sumbu sharing stress. Ini untuk rumusnya bisa dilihat, dan untuk contoh soalnya bisa kita baca bareng-bareng. Suatu bahan plastis diketahui mempunyai yield value 5200 din cm kubik pada sharing stress di atas field value. F ditemukan meningkat secara linier dengan meningkatkan G. Jika rate of shear 150 dT-1 pada saat F 8000 din cm kuadrat, hitunglah viskositas plastis sampel tersebut. Maka dijawab sudah diketahui. Jadi kita bisa simpulkan yield value itu adalah harga yang harus dipenuhi agar cairan mulai mengalir. Jadi patokan si cairan ini mulai mengalir dengan kekuatan 5200 din cm kuadrat. Untuk F ini terjadi peningkatan secara linier dengan meningkatkan G. G ini laju geser, satuannya ialah detik. Jadi 150 dit min 1 pada saat F. Jadi 150 detik itu pada saat F 8000 din cm kuadrat. Jadi kita sudah masukkan rumus. Yang ditanya ialah viskositas. Viskositas itu lambangnya U. Masukkan ke rumus dan hasilnya ialah 18,67 poin. Lanjut ke aliran pseudoplastis, ialah cairan pseudoplastis akan berkurang dengan meningkatnya rate of shear. Jadi tabel di samping menunjukkan cairan pseudoplastis akan berkurang dengan meningkatnya rate of shear. Jadi dia seperti melengkung ke bawah. Jadi si sharing stress atau tekanan gesernya itu berkurang. Ini kita bisa contohkan dalam kehidupan sehari-hari ya, adalah kecap dan saus tomat. Sebelum dikocok, ini kedua larutan tersebut akan susah dituang ya, akan susah dituang atau susah dikeluarkan dan membutuhkan kekuatan. Tetapi ketika sudah dikocok, maka akan mudah dikeluarkan dari botol, yang artinya si larutan ini menjadi semakin encer. Yang ketiga ialah aliran dilatan. Viskositas cairan dilatan akan bertambah dengan meningkatnya rate of shear. Jadi pada grafik di samping itu membentuk cekungan ke atas, yang artinya si cairan dilatan ini akan bertambah dengan meningkatnya rate of shear. Jadi semakin meningkat. Masuk ke aliran
psikotropik. Jadi aliran psikotropik ini sangat berperan penting di dunia farmasi. Kita langsung ambil contoh pada suspensi parenteral procaine penicillin G. Pada saat melalui jarum suntik, itu strukturnya akan terpecah. Tetapi bila masuk ke dalam sebuah jaringan, itu strukturnya kembali terbentuk. Hal ini mengakibatkan terbentuknya suatu depot pada tempat injeksi di otot, sehingga sedikit demi sedikit zat aktifnya akan terlepas dan malah akan tersedia selalu di dalam tubuh dalam waktu yang relatif lama. Lanjut ke aliran antihiksotropi. Antihiksotropi yang menyatakan kenaikan bukan pengurangan konsentrasi pada kurva menurun. Kenaikan dalam hal kekentalan atau hambatan resisten mengalir dengan bertambahnya waktu. Ini bisa dicontohkan kepada ini bisa diberikan contoh sifat seperti magma magnesia yang sediaannya mengandung zat padat dalam jumlah sedikit dan terfloktuasi. Lanjut ke aliran rheopeksi. Rheopeksi adalah suatu gejala di mana suatu sol membentuk suatu gel lebih cepat jika diaduk perlahan-lahan atau kalau di-share daripada jika dibiarkan membentuk gel tersebut tanpa pengadukan. Kalau yang ini ialah prosesnya itu lebih cepat jika diaduk pada kasus sol dan gel. Jadi kita lanjut ke dalam aplikasi reologi dalam bidang biologi. Pertama, aplikasi reologi dalam darah. Perlu kita ketahui bahwa di dalam aliran darah itu terdapat sifat reologi dan viskositas, di mana kekentalan darah itu mempengaruhi kesehatan manusia. Contohnya pada kasus-kasus hipertensi, diabetes, jantung, dan lain sebagainya. Karakteristik dari darah tersebut ialah membentuk aliran non-Newtonia, artinya aliran tersebut tidak beraturan. Lanjut untuk keaplikasian mukus. Ini saya ambil gambar. Contohnya ini orang pilek dengan orang batuk, karena dia akan mengeluarkan lendir. Mukus itu artinya lendir ya, dimana lendir itu terdapat daya alir dan kekentalan yang berbeda-beda. Ini juga termasuk viskositas aliran non-Newtonian ya, karena ya dia tidak beraturan gitu sifat alirnya. Lanjut ke aplikasi reologi dalam bidang farmastetika. Yang pertama ialah mixing atau pencampuran. Pencampuran ini sangat erat sekali dengan sifat alir dari reologi dan viskositas, karena terdapat zat pelarut yang ada di suatu campuran, seperti contohnya campuran air dan minyak, atau yang kita bisa sebut dengan emulsi, campuran dengan bahan-bahan lainnya yang mengandung suatu larutan atau yang dilarutkan, dan masih banyak lain sebagainya. Yang kedua ialah suspensi. Di sini kita ambil ke aliran plastis ya, karena suspensi itu bila pengendapan tidak terbentuk dengan endapan yang rapat, dan bila dikocok akan segera terdispersi. Kita ambil contohnya obat sukralfat. Sediaan sukralfat yang sudah disuspensikan, sudah ditambah air, itu
harus dikocok dahulu aturan minumnya, suspensi. Dan kita langsung ke emulsi, lanjut ke emulsi. Itu kita ambil ke aliran pseudoplastis. Ialah semakin dikocok semakin encer. Yang sudah kita ketahui ialah emulsi itu sudah cair atau sudah encer ya. Akan tetapi bila kita kocok itu akan semakin mencair seperti pada aliran pseudoplastis. Lanjut untuk ke pembuatan salep dan gel, itu akan membutuhkan tekanan yang kuat. Aliran dilatan ya, ini cekung ke atas ini adalah cairan. Viskositas cairan dilatan akan bertambah dengan meningkatnya rate of shear. Contohnya ini pembuatan salep, pengaplikasian salep dan gel, karena mereka harus membutuhkan tenaga yang kuat keluar. Lanjut untuk ke macam-macam pengental, ialah ada pengental alam dan pengental buatan. Pengental alam ini biasanya dari bahan-bahan nabati atau hewani yang ada di alam. Contohnya seperti putih dan kuning telur, gelatin, tepung kanji, dan agar-agar. Ini semuanya bahan-bahan dari alam. Dan untuk kedua adalah bahan pengental buatan, ialah santan gum, CMCNA, ceragmen, dan konjak gum. Semua ini adalah pengental buatan. Dan terima kasih. Demikian presentasi dari saya, rheologi dan viskositas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.